Baiklah. Saya nggak tahu apakah suara saya cukup jelas atau enggak, tapi takutnya eh, ini karena nggak pakai mikrofon, cuman pakai headset Bluetooth aja, jadi suaranya nggak terlalu bagus. Mana saya nggak pakai headset lagi. Anyway, video kesekian dari konten kreator paling malas, salah satu yang paling malas bikin video loncat-loncat. Eh, Mengenai topik yang saya suka tentang Bali, tempat saya berkarir, tempat saya bekerja, tempat saya berkarya. Saya sekarang masih di Malang sih, mudik. Saya mudik karena ada satu keperluan dan lain hal, sehingga saya agak nganggur, sehingga saya punya waktu untuk bikin video, which is bad karena harusnya ada dedikasi khusus buat saya untuk bikin video. Nah, di video kali ini saya pengen bahas tentang 5 hal yang saya senangi selama saya merantau di Bali. 5 hal ini bisa jadi pertimbangan buat kalian yang ingin pindah atau merantau kerja di Bali, sehingga hopefully bisa jadi pertimbangan yang bagus, bisa jadi alasan yang bagus mengapa kalian harus maupun tidak harus untuk pindah ke Bali, entah pindah kerja, pindah cuman main dan segala macam seperti itu. Here it goes, 5 reasons why I love Bali. Oke, enggak sih? 5 alasan, 5 hal paling menyenangkan dari Pulau Bali. Sorry, saya ralat. Oke, 5 hal paling menyenangkan dari Pulau Bali. Nah, 2 tahun saya merantau di Bali, sehingga bisa dibilang legit lah, saya bisa disebut orang Bali. Enggak gitu juga. Saya masih pendatang sampai sekarang. Saya masih pendatang, tapi sebagai seorang pendatang, sebagai seorang perantau, saya merasa Bali itu memberikan kesan yang luar biasa berbeda daripada beberapa kota yang lain yang jadi tempat saya untuk bekerja. Ada 5 hal paling menyenangkan yang buat saya selalu ada di hati dan pikiran saya kerja di Bali. Hal yang menyenangkan dari kerja dan hidup di Bali adalah orang-orangnya. Orang-orang lokal di sana itu menurut saya salah satu orang yang paling ramah yang pernah saya jumpai. One of the most hospitalized itu bener gak sih bahasanya? Most kindest people that I have been dealing with. Mereka baik semua, luar biasa baik. Mereka sangat toleran kepada saya yang muslim, karena 3 kali saya pindah kos dan semuanya non muslim. Mereka mengerti kalau misalkan saya pas puasa, mereka mengerti saat saya mau sholat, misalkan saat Jumatan, misalkan mereka sangat luar biasa toleran. Bahkan saat saya kerja pertama kali di Bali, saya itu kan kerja di Sanur. Saya kerja di Sanur dan bapak kos saya itu Hindu. For whatever reason, saya nggak tahu ada alasan apa yang jadi alasannya. Cuman bapak kos saya itu di rumahnya sering muter adzan kalau maghrib, which is amazing. Saya kayaknya pernah sempet nanya, saya bapak Nyoman namanya, like everyone in Bali is named Nyoman. Saya tanya, bapak sering dengerin azan apa nggak keganggu gitu? Terus beliau bilang, oh enggak Fajar, peka yang suka dengerin azan. Peka itu kakek, atau peka itu kakek, kalau nenek itu dadong. Peka sering dengerin azan Fajar. Oh, which is amazing. Pada akhirnya itu sangat membantu sekali buat saya untuk menentukan kapan mau maghriban, kapan mau buka puasa gitu. Apalagi saat saya Ramadan tahun 2019 itu saya masih di Bali tuh, karena nggak kedengeran azan dan tidak ada masjid di sekitar tempat saya ngekos. Ya patokan saya bapak kos saya ini, kalau misalkan ada kartu saya masuk masa tenggang. Kalau misalkan saya bingung kapan maghrib, kapan buka puasa, ya saya tinggal buka kaca kos. Kalau misalkan ada suara udah maghrib, ya saya pakai reminder sih.
Terus ibu kos itu sering kasih saya semangka, kasih saya buah gitu. Itu biasanya buah yang dipakai sembayang gitu loh. Kalau misalkan ada lebihan, terus bapak kos kan punya panen semangka gitu, saya mesti dikasih, which is really amazing. Saya nggak pernah disusahin untuk bayar kos. Beliau kalau misalkan saya telat selalu ngerti yang, tapi ya tahu diri juga masa telat terus. Sering kasih sesuatu ke saya, ramah sekali orang-orang sana dan bikin saya betah. Hal menyenangkan nomor 2 dari tinggal di Bali, kerja di Bali itu vibe-nya itu nggak ada yang kesusu-susu gitu loh, nggak ada yang tergesa-gesa, nggak ada yang sangat menuntut sekali pekerjaan kah, teman-teman kah, atau segala macam, sehingga membuat saya tuh jadi lebih santai, kerja itu lebih santai, lebih terkontrol, emosi, temper itu jadi lebih oke di sana. Well, ya pasti ada masalah kanan kiri, tapi kalau dibandingkan dengan kota-kota lain yang tensinya lebih tinggi, Surabaya misalkan, Jakarta misalkan, jauh sekali. Berangkat kerja ke coworking space, saya tuh selalu ngelewatin sawah-sawah gitu kan. Saya ngelewatin sawah-sawah, ngelewatin kebun, ngelewatin orang-orang sembahyang, which is really amazing. Ngelewatin laut. This is something that I always have been dreaming, sehingga saya merasa vibe dari orang-orang dan situasi yang ada di Bali itu sangat support sekali gitu, sangat menyenangkan, luar biasa mendukung. Dan hal ini poin yang kedua itu sangat berhubungan dengan poin ketiga. Poin ketiga yang menyenangkan dari tinggal di Bali adalah workation. Saya nyebutnya itu work vacation. Kenapa? Karena tempat saya kerja itu dempet, bahkan jadi satu dengan objek wisata. Jadi saya tuh kerja di coworking space, jadi di startup yang menggunakan coworking space. Tempatnya di Jalan Batu Mejan. Jalan Batu Mejan itu di Canggu. Mungkin sebagian teman-teman tahu bahwa di Canggu itu adalah salah satu spot wisata yang ada di Bali, sehingga aroma wisata itu sangat terasa gitu, karena pinggir pantai, samping kanan kiri juga banyak warung makanan, terus ada toko surfing dan segala macam. Jadi nggak cuma ngerasa kerja, tapi di saat yang bersamaan itu ngerasa ini rasanya main sih. Ya ada kerja 8 jam, tapi di sela-sela itu bisa ngelihat orang-orang dalam tanda kutip sisa-sisa bule yang ada di Bali lagi ngapain gitu kan. It's fun. Tidak terasa bahwa ada tuntutan kerja, ya namanya kerja pasti nuntut, tapi tidak ada ketergesaan saat melakukan kerja, because everything is enjoyable. Situasi yang ada, orang-orangnya, workation feels like working vacation. Ada polisi lewat. Poin keempat yang menyenangkan dari Bali itu adalah diversity-nya. It's undebatable. Diversity di Bali itu luar biasa sih menurut saya, karena Bali seperti halnya daerah wisata yang lain. Kita nggak ngobrolin kalau pas pandemi ya. Bali seperti halnya tempat wisata yang lain itu didatangi oleh banyak orang dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sehingga sorry ada telepon. Sehingga orang dengan berbagai macam paham, orang berbagai macam kepercayaan, orang dengan berbagai macam perspektif itu kumpul jadi satu. Andai kata kita mungkin tidak terlalu toleran dengan hal tersebut, misalkan kita tidak terlalu suka dengan kebiasaan orang dari daerah tertentu, well, it's going to be very hard for us. Tapi bagi saya, it's amazing. Kenapa demikian? Karena ya amazing aja. I cannot explain. Saya nggak bisa jelasin sisi amazingnya di mana. Melihat orang-orang dengan berbagai kebiasaan itu jadi satu, kumpul sama kita. Melihat orang-orang dengan perbedaan warna kulit, mungkin perbedaan bahasa,
perbedaan kebiasaan, perbedaan favorit makanan. It's amazing. Diversity, it's amazing. Pelangi itu nggak akan terlihat indah kalau warnanya cuma satu, teman-teman. Saya ngomong apa barusan mabuk nih kayaknya saya ini. Tapi ya itu, poin yang keempat yang menurut saya menyenangkan adalah diversity-nya. Dan poin terakhir, poin menyenangkan yang terakhir dari Bali, at last but not least, Bali itu murah biaya hidupnya, relatif murah. Yang nggak murah-murah sekali sih, tapi bagi misalkan teman-teman yang hendak kerja kemudian dapat dapat gaji UMR misalkan, UMR Badung misalkan, UMR Denpasar, itu masih enjoyable, masih sangat affordable. Jadi teman-teman tuh asal mau ngirit sedikit ya, dan tempat tinggalnya yang tidak terlalu mahal ya, itu masih relatif murah. Apalagi kalau misalkan kalian masak sendiri, sumpah itu bener-bener. Saya setahun kerja di Sanur itu lebih banyak beli daripada masak sendiri. Lantas saya kemudian pindah ke Canggu, saya dapat kerjaan dan kemudian pindah ke Mengwi lebih tepatnya, tapi saya kerja di Canggu 15 menit lah. Itu saya merasakan perbedaan yang luar biasa. Misalkan, for example, saya dalam sehari waktu di Sanur makan itu 30.000, katakanlah 30.000, karena saya tidak terbiasa sarapan. Sehingga saya makan itu cuman siang sama malam tok gitu. 30.000 kalau misalkan kita masak itu hasilnya jauh lebih banyak. Saya itu bahkan sempat masak buat temen-temen. Jadi saya ngontrak bareng teman-teman saya itu isi 6 orang. Saya tuh cuman habis 30.000 itu. 30.000 buat beli sayur asem dan segala macamnya, termasuk nasi, which is amazing. Sehingga kalau misalkan kalau kalian ragu, takut dengan biaya hidupnya di sana, I think that's not going to be a bad reason for you. Karena di sana relatif terjangkau makanan yang sate ayam 10.000 Madura itu masih banyak sekali. Nasi campur baik yang halal maupun non halal, it's up to you to choose. Itu masih banyak yang harga 10.000, 15.000. So yeah, that's the 5 fun things about Bali yang saya bisa jelaskan. Kita rangkum ya, saya akan rangkum. Orang-orangnya ramah yang pertama. Yang kedua, vibe-nya itu luar biasa. Tidak ada ketergesaan di situ. Vibe-nya menyenangkan, terasa kalem gitu loh. Yang ketiga, kondisi di Bali itu membuat saya merasa seperti workation atau working vacation, karena sangat dekat sekali dengan pusat-pusat wisata, pantai dan segala macam. Yang keempat, karena diversity, karena banyak orang di situ dengan berbeda-beda kebiasaan, beda-beda budaya, beda-beda bahasa, which is amazing. At last but not least, poin kelima yang menyenangkan dari Bali adalah biaya hidup masih sangat relatif murah. That's all for this episode, ladies and gentlemen. Woo! We wear it up. Thank you very much. I'll see you in the next content. Bye.